Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi ngemis iku haram krana wong kang ngemis iku ora sepi saking telung perkara kang haram. Kang din setune wong kang ngemis iku nglahirake popone lan inone maring makhluk. Krana kawula iku ora wenang nglahirake popone maring padha-padha kawula. Sebab dadi ningalake inone bendarane lan kaping pindhone nglahirake inone awake. Sebab ndhepe-ndhepe maring makhluk. Ing hale wong mukmin iku ora wenang ngina-ngina awake maring liyane Allah Subhanahu wa taala. Lan kaping telune wong ngemis iku dadi nusahake atine wong kang den kemisi. Menawa-menawa pinuju ora duwe, mongko arep nolak isin, mongko dadi hasil susah. Lamono aweo iya ora krana lillahi ta'ala, balik krana arah isin, mongko ora wenang lamun nampani, mongko selagine ana kang den pangan cukup sedina sewengi, mongko haram ngemis utawa njaluk-njaluk. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillahirabbil alamin. Kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Kyai Haji Sholeh Darat As-Samaroni. Pada pagi hari ini kita mengkaji kitab Munjiat halaman 100 baris yang ke-16, yaitu tentang mengemis atau meminta-minta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meminta atau mengemis kepada manusia termasuk perbuatan keji, dan itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah jauh-jauh memberikan ancaman pada umatnya, itu sangat dimurkai kalau orang itu meminta-minta. Dengan demikian maka hukumnya haram. Jadi orang meminta-minta hukumnya haram, dan yang namanya perbuatan keji itu sangat-sangat dimurkai oleh agama kita. Jadi meminta-minta itu pada asal hukumnya adalah haram. Tetapi ketika itu darurat maka diperbolehkan. Tapi darurat di sini
kalau oleh Mbah Kiai itu selama sehari semalam masih punya persediaan untuk makan, maka itu orang masih diharamkan untuk meminta-minta. Jadi diibaratkan seseorang yang di hutan lalu dia kelaparan, tapi di situ hanya ada daging babi. Nah, dia memakan daging babi ini mestinya haram, tapi karena darurat maka diperbolehkan. Begitu juga orang mengemis, orang meminta-minta. Kalau sehari semalam tidak ada persediaan dan dia itu takut nanti meninggal karena kelaparan, itu baru diperbolehkan untuk meminta-minta. Lalu kenapa orang yang meminta-minta itu diharamkan oleh agama kita? Itu yang pertama, itu orang yang meminta-minta itu pada intinya itu menghinakan diri terhadap sama-sama hamba Allah. Jadi sama-sama manusia, maka kita dilarang menghinakan diri terhadap sesama manusia. Orang beriman itu hanya diperbolehkan menghinakan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh merengek-rengek pada sesama manusia. Lalu yang kedua itu orang meminta-minta itu juga kadang-kadang menyakitkan orang lain. Katakanlah pas Pak Haji Udawi sama Pak Sigit di rumah, tahu-tahu ada orang meminta. Kebetulan Pak Haji Udawi uangnya itu receh enggak ada, adanya ratusan semua. Mau ngasih, mau sok pengemis kasih 100, enggak dikasih, malu sama Pak Sigit, kok orang bakhil kan begitu. Jadi bingung, mau ngasih uangnya berkurang 100.000, tidak mengasih, enggak nyaman sama Pak Sigit, dikira ada pengemis kok enggak dikasih. Lah ini juga dilarang oleh agama kita, menyakitkan orang lain itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang terbaik apa yang dimakan oleh seorang mukmin ialah apa-apa yang dari keringatnya sendiri. Nah, ini memberikan dorongan pada kita agar kita makan dari hasil keringat kita sendiri. Tentunya keringat sendiri itu dari yang halal. Jadi keringat sendiri dari yang haram ya enggak boleh. Jadi kita berusaha untuk makan dari hasil keringat kita sendiri. Ini mendorong pada kita sebagai orang mukmin itu harus punya harga diri, punya semangat untuk bekerja, untuk bisa menolong orang lain. Jadi kita harus berusaha bagaimana bisa menolong orang lain. Jangan sampai kita ditolong oleh orang lain. Tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Nah, tangan yang di atas ini kan memberi Pak Sigit ya. Nah, yang di bawah kan minta. Nah ini, jadi kita jauh-jauh oleh Rasulullah itu dijadikan untuk menjadi orang yang menolong. Jangan sampai kita itu menghinakan diri terhadap orang lain dengan meminta-minta. Usahakan selama kita mampu jangan sampai meminta pada orang lain. Jadi karena kalau kita itu mengkayakan diri, maka Allah akan mengkayakan diri kita. Nah, orang mengkaya itu tidak butuh pada orang lain. Jadi kita harus punya jiwa mengkayakan diri. Jadi menghinakan diri hanya kepada Allah. Kita mohon-mohon itu pada Allah. Karena kalau Allah semakin banyak diminta, itu semakin senang. Tapi kalau manusia semakin banyak diminta, itu semakin tidak senang. Sekali ngasih enggak apa-apa, 2 kali ngasih. Tapi tak berkali-kali itu jadi akhirnya tidak nyaman ya Pak Bambang ya. Kalau sekali traktir Pak Haji Udawi enggak apa-apa Pak.
Tapi kalau berkali-kali itu ya, wah kok nemen nih. Lalu tapi ini ada juga yang memberikan gambaran pada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ruddus sa'ila walau bidilmi muharrak." Ruddus sa'ila walau bidilfin muharrakin. Jadi tolaklah kepada orang yang meminta-minta itu walaupun dengan kuku hewan yang dibakar. Jadi dilfin muharrakin itu adalah kuku hewan yang dibakar. Ini memberikan pemahaman pada kita. Walaupun toh yang namanya mengemis, meminta-minta itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada orang datang ke rumah kita lalu meminta-minta, maka oleh Rasulullah kita dianjurkan jangan sampai orang itu pulang dengan tangan hampa. Kenapa? Karena kita berbaik sangka saja. Jadi barangkali memang orang-orang itu membutuhkan. Kadang-kadang kan kita lebih cenderung banyak berburuk sangka. Iki nang omah duit akeh kok njaluk-njaluk misalnya. Tapi oleh Rasulullah itu kita usahakan jangan sampai ketika orang meminta itu pulang dengan tangan hampa. Nah, apa yang kita lakukan yo? Paling tidak di rumah itu ada uang receh lah. Jadi ya kenapa? Karena kalau kita ngasih banyak ya kadang-kadang muncul, wah tuas akeh-akeh. Yo nak ngemis tenan, nak cuma sekedar nak jadi profesi. Nah, lebih baik uang yang banyak taruh di masjid saja. Nah yang pengemis-ngemis itu ya kasih yang 5.000 atau 2.000. Yang penting ketika dia pulang dari rumah kita itu tidak tangan hampa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Pak Tin nambahi beberapa pengumuman. Yang pertama untuk pengajian di tempat Pak Haji Nur Rahmat, kalau ada waktu monggo berkenan selama 7 hari. Tapi untuk bapak-bapak, jadi untuk pengajian di masjid yang sudah terjadwalkan Gus Inam, nanti malam tetap ada. Kemudian yang kedua, yang ikut silaturahmi di peresmian Masjid Ar-Romlah besok Minggu, mohon jam 9 berangkat dari sini bareng-bareng. Jadi langsung ke sana, nanti share lokasi, nanti kita sampaikan di grup jamaah. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah peserta khataman mingguan sudah mencapai 85 jamaah. Semoga tambah manfaatnya, tambah barokah. Dan tidak hanya untuk para yang masih hidup ya Pak Ji. Jadi misalnya kita masih ada kesempatan waktu, misalnya 1 minggu itu bisa 1 juz. Oh Bapak, Ibu sudah sare, gini, sudah meninggal, kita mewakilkan kepada kita untuk membacakan juga bisa. Jadi di situ nanti kita terpacu untuk bisa memberikan bacaan Al-Quran mewakilkan kepada arwah Bapak Ibu. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.